Rambut kamu mulai menipis dan botak. Bosan ya? Kali ini kita akan bahas rambut kamu mulai menipis dan botak. Tentunya khawatir banget ya kalau kondisinya kayak gitu. Nah, di video ini saya akan membahas tentang bagaimana tips menumbuhkan rambut pada rambut yang botak. Nah, jangan lupa, jangan kemana-mana, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Julie MH. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah kebotakan ya. Jadi, masalah kebotakan itu ada faktor eksternal dan juga ada faktor yaitu dari internal. Itu bisa disebabkan karena pertama keturunan, yang kedua itu ada gangguan penyakit autoimun, misalkan lupus atau diabetes. Eksternal, faktor yang disebabkan oleh faktor luar. Nah, bisa aja faktor eksternal ini disebabkan karena kita mungkin mengikat rambut ini terlalu keras sehingga ini menjadi faktor pemicu. Nah, kemudian bisa juga yang kedua ini kita menggunakan sampo yang tidak cocok sehingga berbahaya dan membuat rambut itu menjadi rontok. Pemakaian pomade bisa juga wax atau pemakaian gel pada kulit kepala, misalkan yang tidak cocok ya. Kalau yang cocok sih nggak apa-apa. Misalkan setelah pemakaian pomade, wax ataupun gel, itu kulit kepala terasa gatal. Itu mungkin menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan rambut rontok dan akhirnya itu menjadi botak. Nah, faktor keempat itu kita kadang lupa membilas rambut atau juga kita lupa membersihkan rambut sebelum tidur. Nah, hal ini bisa menyebabkan rambut ini menjadi kotor, kemudian kulit kepala menjadi terkikis, rusak, kemudian bisa juga ini menyebabkan rambut menjadi rontok, terus kemudian bisa menyebabkan ketombean. Nah, jika dibiarkan, ini akan menyebabkan hal yang nggak baik pada kulit kepala. Adanya ketombe, kemudian rambut rontok, itu hal yang menyebabkan permukaan kulit kepala menjadi nggak baik, dan ini bisa menyebabkan rambut rontok. Nah, yang kelima ini bisa juga faktor eksternal ini disebabkan karena kita stres. Nah, makanya gak boleh ya stres. Jadi stres bisa memicu seseorang itu rambutnya rontok. Nah, makanya kita diusahakan gak boleh stres ya. Ini bisa aja pertama-tamanya itu terjadi pada rambut rontok, kemudian menjadi kepala rada pitak, dan yang lebih parah adalah menjadi botak. Nah, ini jadi tergantung sebenarnya keparahannya itu bagaimana. Cara pengobatan untuk kebotakan itu bisa pertama kita menggunakan obat anti rambut rontok atau obat yang mengatasi rambut rontok. Nah, ini itu nggak akan sekaligus kita rasakan manfaatnya. Nah, mungkin aja tiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang 4 bulan, 5 bulan, dan seterusnya tergantung dari kondisi seseorang itu didapat. Kemudian bisa juga menggunakan obat yang untuk mengembalikan kekebalan sistem imunitas tubuh. Tadi kan sudah dibilang bahwa kebotakan bisa aja dari autoimun. Nah, obat ini bisa aja tersedia dalam bentuk suntik, kemudian oles, atau yang diminum. Nah, ini juga sama. Ketika kita mengkonsumsi obat untuk menekan sistem kekebalan tubuh, ini diperlukan waktu yang bukan singkat ya. Bisa aja beberapa bulan kemudian akan terasa. Gimana nih untuk mencegah agar sebenarnya kita nggak mengalami kebotakan? Nah, yang pertama, kita harus menghindari sampo yang tidak cocok dengan rambut kita. Ini untuk mencegah dari rambut rontok.
Kita memakai pomade atau gel itu jangan berlebihan ya, karena itu tidak dianjurkan, dapat merusak. Jadi sesuai kebutuhan kapan kita bisa menggunakan. Yang paling penting adalah pencegahan kebotakan, itu adalah nomor 3, perawatan rambut rutin. Nah, perawatan rambut rutin ini bisa dengan kita mengkonsumsi vitamin untuk rambut, kemudian makanan sehat dan yang berprotein tinggi, sehingga kondisi nutrisi ke rambut kita itu menjadi optimal. Ketika kita mengalami kebotakan, sebenarnya ada faktor-faktor atau hal-hal yang bisa kita lihat ya. Nah, sebaiknya ini kita harus cepat ke dokter. Kenapa harus cepat ke dokter? Karena untuk mengidentifikasi sebenarnya hal apa yang menyebabkan kita botak itu, apakah eksternal atau internal, karena itu akan menentukan langkah selanjutnya. Itu kamu mulai menipis atau mulai botak, ini tentunya bikin bosan atau nggak percaya diri. Nah, ada cara untuk cara alami untuk menumbuhkan rambut botak. Ini tergantung dari jenis keparahan dari botaknya itu sendiri. Nah, sebenarnya pertumbuhan rambut itu bisa mengalami proses atau butuh waktu. Namun ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar pertumbuhan rambut itu bisa lebih cepat dan sehat. Pertama, untuk menumbuhkan rambut yang botak. Pertama, ganti sampomu dengan sampo yang khusus untuk menumbuh. Tips kedua, kita harus gunakan conditioner saat keramas, jadi biar lebih ternutrisi. Ketika kita menumbuhkan rambut secara cepat, artinya diperlukan nutrisi yang berlebih. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan conditioner ini. Conditioner ini bisa memulihkan protein dan lipid yang terdapat pada helai rambut. Conditioner ini membantu mencegah kerusakan yang lebih parah, sehingga rambut kamu bisa tumbuh dengan lebih cepat dan lebih sehat kelihatannya. Nah, tips ketiga itu kita bisa dengan mengoleskan minyak kemiri. Ini fungsinya untuk menumbuhkan dan membuat rambut ini lebih lebat. Nah, jadi mungkin kita sering lihat bahwa ibu-ibu yang punya bayi ini sering mengoleskan minyak kemiri ke kepala anaknya. Ini fungsinya biar bisa menebalkan rambut dan membuat pertumbuhan rambut menjadi sehat nantinya. Nah, walaupun ini biasanya digunakan pada bayi, bisa juga ini digunakan pada orang dewasa. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kamu nggak punya minyak kemiri? Oh, gampang. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya minyak kemiri, asal kamu punya kemiri, ini gampang. Jadi kalau kamu punya kemiri, jadi kemirinya itu kita lembutkan, kemudian setelah itu bisa ya dilembutkannya itu dengan menumbuk halus kemiri. Nah, kemiri yang udah halus ini bisa dioleskan ke kulit kepala yang botak dan diamkan itu selama 30 menit. Nah, kalau udah 30 menit ini bisa kita bilas sampai bersih. Nah, tips yang keempat, jadi bisa dengan kita mengkonsumsi vitamin dan suplemen khusus agar rambut lebih sehat dan lebih cepat tumbuhnya. Nah, khusus untuk rambut, jadi kita bisa mengkonsumsi vitamin B, kemudian vitamin D, dan vitamin E. Nah, ini akan membantu proses pertumbuhan rambut. Jadi walaupun kita melakukan perawatan rambut seperti mencuci rambut, kemudian aplikasi lainnya untuk rambut untuk perawatan, nah perlu juga mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Kalau misalkan kamu kekurangan vitamin D, ini akan menyebabkan rambut rontok. Nah, makanya yang mengalami kerontokan, coba cek dulu apakah konsumsi makanan kamu itu kurang vitamin D. Ya, cek dulu ya. Nah, kalau vitamin B ini berfungsi untuk
menguatkan dan menjaga kondisi dari rambut. Nah, coba cek konsumsi vitamin B-nya gimana, bagus. Nah, kalau misalkan konsumsi vitamin B-nya kurang, kamu juga bisa membeli vitamin yang bisa langsung dioleskan di kulit kepala. Kelima, itu bisa dengan mengoleskan lidah buaya atau bahasa kerennya aloe vera ya. Jadi lidah buaya ini bisa berfungsi untuk menumbuhkan rambut. Cara pengaplikasiannya itu cukup mudah, yaitu ambil aja daging lidah buaya itu, jadi kulitnya dibuang, kemudian usapkan pada kulit kepala hingga ujung rambut. Kalau yang rambutnya masih ada ya, ujung rambut yang ada. Nah, kalau yang botak berarti diaplikasikannya ke kulit kepala saja. Kalau kita udah mengoleskan lidah buaya ke kulit kepala, itu kita diamkan selama 15-30 menit. Nah, setelah itu lalu bilas dengan bersih. Nah, perawatan dengan lidah buaya ini nggak bisa cuma sekali saja. Nah, diusahakan 2 atau 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Berikutnya, tips yang keenam adalah lakukan masker rambut sekali dalam seminggu. Ini fungsinya untuk menumbuhkan rambut dengan cepat. Menumbuhkan rambut pada kepala yang botak memang diperlukan perawatan yang ekstra. Nah, makanya kita bisa menggunakan masker dan minyak berbasis kelembaban setidaknya itu seminggu sekali. Nah, masker ini kamu bisa membuatnya sendiri atau bisa beli langsung kalau mau praktis. Jika kamu pengen membuat maskernya itu alami, buatan sendiri, kamu bisa mencampur 1 cangkir minyak kelapa mentah yang diencerkan. Nah, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak jojoba, dan yang terakhir tambahkan 1 sendok makan macadamia. Nah, minyak-minyak tersebut sangat bagus untuk mendorong pertumbuhan rambut. Nah, kita bisa mengaplikasikannya pada rambut yang dalam keadaan kering atau pada kepala yang botak, lalu biarkan selama 10 menit, kemudian baru kita bisa membilasnya dengan sampo. Cara yang ketujuh, bilas rambut rontok kamu yang bisa mencegah kebotakan ini dengan teh hijau. Jadi teh hijau ini sebenarnya mempunyai manfaat yang banyak. Jadi bisa kita menggunakan teh hijau untuk mengendalikan rambut yang rontok. Dengan cara yaitu mengaplikasikan teh hijau ini secara rutin. Ini akan melindungi kulit kepala dan rambut kamu dari akibat sinar matahari atau juga polutan, karena sifatnya ini yang bersifat antioksidan. Caranya mudah, kamu tinggal rebus teh hijau 3 bungkus saja. Nah, kemudian gunakan untuk membilas rambut kamu. Nah, sehingga kalau digunakan untuk membilas rambut, ini akan mencegah rambut dari pecah-pecah dan bisa juga membuat rambut lebih bersinar. Yang ke-8, konsumsi ikan untuk mendorong pertumbuhan rambut lebih cepat. Jadi, ada beberapa jenis ikan yang mempunyai protein dan lemak yang tinggi seperti ikan salmon, herring, makarel. Ini bisa mendorong pertumbuhan rambut lebih cepat. Nah, kandungan asam lemak omega 3 pada jenis ikan-ikan tersebut ini bisa membantu tumbuhnya rambut pada area yang mengalami kebotakan. Mau praktis, sebenarnya ada minyak ikan salmon yang bisa digunakan untuk suplemen rambut. Jadi tinggal dioleskan secara menyeluruh untuk mencegah kerontokan rambut yang lebih cepat. Tips yang ke-9 yaitu gunakan sisir berbahan kayu
untuk rambut yang lebih sehat dan tertata rapi. Jadi kalau kamu biasanya sering menggunakan sisir yang berbahan metal, sebaiknya ini dihentikan karena si sisir dengan bahan seperti itu membuat rambut akan kering dan akhirnya membuat rambut semakin kusut dan rontok. Pakaian sisir berbahan kayu atau bambu ini bahannya lebih alami. Dengan memakai sisir dari kayu, rambut pun akan jauh dari kondisi berminyak dan membuat sirkulasi di kulit kepala itu menjadi lancar, sehingga rambut pun akan terhindar dari masalah kerontokan. Tips yang terakhir, kita harus memotong rambut itu secara rutin agar menghindari adanya rambut yang rontok. Memotong rambut secara berkala ini akan menangkal rambut rontok serta akan memancing anakan rambut itu tumbuh menjadi lebih sehat. Nah, kemungkinan bisa dilakukan setidaknya 2 bulan sekali. Kita tidak memotong rambut secara berkala, rambut akan mudah bercabang, dan ini kalau asalnya rambut bercabang itu di ujung, ini akan menjalar ke akar-akar rambut. Nah, hal inilah yang akan menghentikan pertumbuhan rambut yang normal dan mengakibatkan kebotakan pada itu dia 10 tips bagaimana menumbuhkan rambut dan menghindarkan dari kebotakan. Nah, balik lagi ke kamu, jenis rambut kamu itu rontok atau botak permanen, itu adalah usaha kita untuk bagaimana menumbuhkan rambut. Dan balik lagi, ada banyak hal yang mempengaruhi kebotakan, apakah itu internal atau eksternal. Dan balik lagi ke kamu, mau bagaimana, mau tetap botak tapi pede, itu juga nggak apa-apa, atau mau langsung berubah jadi gondrong itu tergantung dari kamu sendiri. Baik, jadi itulah 10 tips menumbuhkan rambut agar terhindar dari kebotakan. Kalau misalkan kamu suka dengan videonya, silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya. Jadi biar kalau ada notifikasinya, kamu tinggal nonton aja. Kalau suka dengan video ini, silahkan like. Dan misalkan kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tips ini bermanfaat.